Untuk di kompetisi begadang filmmaking, alhamdulillah kita masuk 10 besar. Oke. Terus, di kompetisi festival lainnya kita yang menang, alhamdulillah. Wih, Masya Allah. Iya, karena sependengaranku banyak masuk nominasi sana sini. Nah, bagaimana pandangan kalian berdua tentang film-film yang tidak legal? Film yang tidak legal. Tadi di briefing, tadi di briefing Sabrina nanti bridging ke situs-situs ilegal. Nah, sebenarnya yang disayangkan adalah mereka buat situs ilegal itu dengan iklan yang otomatis yang mendapat keuntungan bukan si filmmaker tapi si mereka. pembuat situs ilegal itu sendiri. Itu sih yang sebenarnya sangat disayangkan karena merugikan banyak pihak, terutama dari filmmaker ataupun ya aktor yang bermain di film itu sendiri. Sangat miras. Gitu. Miris. Nama aktrisnya yang memerankan Hermione Granger. Sabrina Lorenzo. Salah. Betul. Minus 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekitar, kembali lagi di Deklarasi Cawapres. bukan deklarasi Cawapres, bukan. Bukan, Agak ya. bahaya juga openingnya ini. Bukan deklarasi Cawapres. Jadi kita kembali lagi di Pura-pura Tahu. Asik. Ini nanti ada efek tepuk tangan. Tepuk tangan. Kedengaran gitu. Kita kembali lagi di Pura-pura Tahu di season 2 kali ini di episode 2. Dan bukan hanya bintang tamunya yang spesial, karena juga ada host magang yang spesial juga nih. Sebelum ke narasumber, kita minta host barunya perkenalkan diri dulu. Ya, hello everything. Everybody. Oh, everybody. Everybody. Yeah, my name is Sabrina Lorenzo Mana. You can call me Sab. Sabrina. Jadi Sabrina ini juga karena berkaitan erat dengan narasumbernya, jadi Sabrina ini juga punya pekerjaan yang erat dengan narasumbernya juga. Nanti sebentar kita spill. Kita spill narasumbernya dulu karena sudah spesial sekali. Yes, of course. Oke, bahasa Inggris. Karena isu yang akan kita bicarakan bukan hanya isu lokal nasional tapi international. So we must speak English. Yes, We sure. must speak English, Sabrina. Sure. Jadi narasumber kita narasumber kita kali ini, please welcome Fania Konita Damayanti. Lengkap dong. Iya, Fania Konita Damayanti. Oke. Fania Konita Damayanti, nanti ada efek tepuk tangan. Kita perkenalkan diri dulu. Sebagai apa sekarang kesibukannya? Perkenalkan, saya Fania Kanita Damayanti, tapi biasanya orang panggil itu Fania. Terus saat ini saya adalah mahasiswa film, sekaligus mungkin filmmaker, film pendek. Ya, itu sih. Filmmaker. Iya. Pembuat film. Pembuat berarti. film. Tapi tadi ada embel-embel film pendek. Ya. Short film. Short film. Of course. Ya, kita kan saya dan Sabrina ini orang awam di film sebenarnya. Walaupun Sabrina ini aktris aktris kan. Hello everybody. Walaupun Sabrina ini aktris, tapi sebenarnya perihal teknis perfilman kita berdua cukup awam. Dan warga sekitar juga sepertinya awam dengan perfilm-filman. Sebenarnya film pendek itu apa, Van? Apa bedanya dengan film pada umumnya? Oke, sebenarnya film pada umumnya ya sama seperti film pendek. Yang membedakan adalah film pendek itu dari durasi sih, Kacan. Jadi, biasanya itu pun pembagian film pendek itu beragam juga sih. Jadi, film pendek itu adalah film di bawah 60 menit. Nah, karena kalau misalnya film sudah di atas 60 menit itu sudah termasuk film panjang, gitu sih. Nah, yang membedakan juga biasanya treatment atau segi penceritaan dari film pendek itu sedikit berbeda dari film panjang. Karena kalau film panjang kan biasa kita akan tahu ada perkenalan karakternya, babak 1, babak 2. Nah, kalau film pendek itu biasa menceritakan dalam satu adegan begitu, dalam satu apa ya? Misalnya satu adegan secara besar gitu. Gitu sih. Jadi tidak terlalu panjang alur penceritaannya. Karena durasinya pendek juga. Jadi dibatasi oleh durasi, Sabrina, begitu.
Kalau Sabrina kan mainnya di film-film. Iya, film-film panjang. Film panjang Sabrina. Tapi kalau seperti series-series itu masuk film pendek dah sih? Series. Series kayaknya series terbagi dalam series juga namanya. Jadi alah. ada film pendek, film pendek, film panjang dan series sekarang. Itu sih. Jadi series itu beda juga dan series beda juga. I see. Karena biasanya film pendek satu kali habis di situ kan, film pendek. Kalau langsung tamat di end. Jadi cerita film tapi ceritanya langsung end di situ. Sedangkan series itu kan sedangkan series itu kan dia satu ada part 2. Part 2 part 3-nya itu. Iya. Kalau rame itu sekali. Ini TikToknya Sabrina. Set. Iya. Dan treatment series juga kayaknya cukup berbeda dari film pendek gitu. Dia sepertinya kayak masih masuk dalam film panjang. Nah, karena biasanya kalau mungkin seri-seri drakor sih kebanyakan itu durasinya sudah kayak film panjang kayak 60 menit, lebih 120 menit kayak gitu-gitu sih. Jadi makanya dibedakan juga sih, jadi film pendek, film panjang dan series. Nah, dan sekedar informasi warga sekitar. Jadi Fania ini film pendeknya itu sudah lumayan terkenal kan? Sangat terkenal. Sangat. Kenapa lumayan gitu ya? Sangat terkenal, makanya kita undang di sini ya Chandra. Kau harus paham Chandra ya. Santai. Iya, terkenal sekali. Ada yang saya paling suka pribadi itu film judulnya Telur. Karena dari judulnya saja itu sudah unik. Kita sudah bertanya telur ini? Kenapa telur? Ada apa dengan telur? Direbus, didadar, digoreng kan kita tidak tahu kan. Diceplok itu bagaimana ceritanya itu, Van? Dari kayak kenapa, apa cerita di balik film Telur dan bagaimana film Telur itu akhirnya sekarang? Oke, jadi kalau dari film Telur itu sendiri ceritanya atau premisnya itu Zia, seorang anak yang menceritakan kejadian intoleransi yang dia alami melalui karakter telur yang dia hidupkan di dunianya. Siapa tadi namanya? Zia, karakter utama. Zia ini anak kecil. Anak kecil, umur sekitar 7 tahun. Jadi telur ini seakan-akan hidup di dunianya. Iya. Siapa tadi? Zia. Lebih ke imajinasi gitu. Ya. Isunya tentang toleransi. Toleransi dan intoleransi. Iya, intoleransi. Isu itu menurutku isu yang berat sih sebenarnya. Toleransi dan intoleransi diceritakan pakai telur. Wow. Keren sih. Kenapa bisa terlintas? Iya. Nah, sebenarnya proses pembuatan film ini cukup organik dan bukan cuma dari saya karena kan sebenarnya film itu merupakan bukan karya seorangan kalau menurutku, karena film merupakan karya kolaboratif. Jadi ya di balik layar itu banyak pihak dan banyak orang. Nah, kemarin itu waktu tahun 2021 kita ikut kompetisi namanya Mini Kino Begadang Filmmaking. Nah, temanya itu toleransi. Terus jadi pembuatan filmnya itu begadang kan jadi kita buat film selama 34 jam. Nah, itu tidak tidur. Tidurnya kayak cuma 3-2 jam begitu. Tidur ayam. Iya. Bagaimana tidur ayam? Bagaimana coba? Maksudnya tidur ayam. Tidur ayam itu kan, ayam tuh kalau tidur kayak baru saya dengar tidur ayam. Yang sebenarnya mati-mati ayam. Mati-mati ayam. Pokoknya ayam itu banyak maknanya. Panas-panas tai ayam, tidur ayam, mati-mati ayam, semua ayam. Panas-panas tai ayam. Betul, panas-panas tai ayam itu kayak jadi kan ayam itu kalau bapup kalau mengeluarkan kotorannya itu, kalau kau pegang pertama pasti panas, tapi habis itu langsung dingin ulang. Betul. Makanya panas-panas tai ayam. Jadi istilahnya kalau panas-panas tai ayam itu kayak kok menggebu-gebu awal-awal, habis itu kayak dingin juga. So malas. Kayaknya semua tai begitu deh, bukan cuma tai ayam deh. Tapi yang hangat di awal dan punya hangat. Kita lanjut. Kita lanjut panas tai ayam. Jadi, ternyata memang temanya itu toleransi dan intoleransi. Wow, sulit sekali itu begadang 34 jam bikin film. Itu langsung jadi konsepnya itu langsung dibuat dalam waktu itu juga. Jadi awalnya kita Telur ini sudah sebulan sebelumnya. Mungkin medium yang menyampaikan itu Telur.
Tapi awal treatmentnya kayak bagaimana ini bisa biar singkat kan. Awalnya tuh mau treatmentnya dokumenter, cuma ketika dimulai kompetisi jadi muncullah beberapa syarat visual, kayak misalnya harus satu di dalam layar kayak cuma satu pemeran, terus ada scene bayangan. Akhirnya disitulah berembuk semua kru dan produser. Bagaimana kalau film itu ditambah stop motion? Oh Karena iya. Nah, sedangkan treatment stop motion. Iya. Aulion. Karena treatment awal dokumenter kan itu pasti harus di outdoor, sedangkan di syarat kompetisi itu tidak boleh ada scene outdoor karena di situ kayaknya masih pandemi lagi parah-parahnya. Akhirnya itu. Jadi kita memutuskan produser bilang kayaknya coba stop motion. Dan berarti telurnya ini telur betulan, bukan animasi. Tidak. Telur betulan yang digerakkan pakai teknik stop motion. Iya, teknik stop motion dan ditambah ada animasinya tapi kayak cuma bagian mimik dan matanya. Oh alah. Keren. Terus itu akhirnya menang. Untuk di kompetisi begadang filmmaking, alhamdulillah kita masuk 10 besar. Oke. Terus, di kompetisi festival lainnya kita yang menang, alhamdulillah. Wih, Masya Allah. Iya, karena sependengaranku banyak masuk nominasi sana sini. Iya. Itu telur itu. Yang bahasa Inggrisnya juga ada kan? Iya, How to be an egg. How to be an egg. Oh, bukan cuma egg. How to be an egg. Bagaimana caranya seorang telur? Sebuah telur. Iya. Keren. Soal intoleransi, kayaknya daripada kita bahas panjang-panjang, mending kita kasih linknya saja. Okay, jadi boleh. di sini kita culture-nya adalah menyusahkan editor. Yeah. Jadi dirimu bisa lempar sembarang-sembarang kan kerjanya. Lempar Fen ya? Lempar. Itu lempar apa itu? Lempar apa? Bilang dulu. Lempar link. Oke. Lempar link. Link apa? Mungkin teman-teman bisa nonton film Ya. telur di bioskop online OTT. OTT OTT. di tengah gitu. Nah, bicara bioskop online, OTT, itu berarti legal enggak sih? Legal. Legal. Nah, bagaimana pandangan kalian berdua tentang film-film yang tidak legal? Yang disiarkan. Film yang tidak legal. Tadi di briefing, jadi begini gitu. Tadi di briefing, Sabrina nanti bridging ke situs-situs ilegal. Situs film ilegal. Kenapa jadi film ilegal? Film ilegal, filmnya yang ilegal, bukan? Ya, oke. Kita ulangi. Masih magang. Ya, OTT. Coba. OTT berarti itu kan situs untuk situs. nonton secara online. Nah, bagaimana dengan situs-situs yang ilegal? Yang tidak legal, Tidak situsnya. legal. Iya. Yang ilegal. Situs Nah. film ilegal. Kalau menurutku setelah masuk di dunia perfilman dan tahu bagaimana susahnya buat film, pun film pendek sesusah itu, sebenarnya cukup merugikan sih itu, karena bagi filmmaker. Karena kan sebenarnya kalau misalnya sudah masuk industri, pekerjaan sebagai seorang filmmaker itu sudah jadi pekerjaan tetap untuk beberapa orang. Ya bayangkan itu yang kau buat susah payah dan kau menunggu hasil dari situ, tapi ternyata ya ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarkan itu secara gratis. Betul. Pun kalau misalnya sebenarnya yang disayangkan adalah mereka buat situs ilegal itu dengan iklan yang otomatis yang mendapat keuntungan bukan si filmmaker tapi si pembuat situs ilegal itu sendiri. Itu sih yang sebenarnya sangat disayangkan karena merugikan banyak pihak, terutama dari filmmaker ataupun ya aktor yang bermain di film itu sendiri. Sangat miras. Gitu. Miris. Sangat miris. Iya, saya juga tidak setuju dengan situs-situs yang legal seperti ilegal. Terus kayak menurutku juga kayak situs-situs yang begitu, yang salah bukan hanya pembuat situsnya tapi orang-orang yang menikmati situs penonton. Kau lakukan itu? Oh, saya tidak. Jujur. Jujur. Aku tak puas. Bukan. Iya, bukan. Saya tidak nonton kalau di situs-situs yang ilegal. Paling saya nonton di situs legal, tapi pinjam punya teman. Lalu saja saya lakukan itu, cuma minta maaf semuanya para pemilik film. Di situs apa?
Dulu LK 21. Iya, 21. Saya dulu. Kan sampai dulu pakai itu. Tapi dulu memang iya sih. Dulu iya. Tapi akhirnya setelah kita terjun langsung ke dunia perfilman aktris, jadi saya tidak soalnya. Saya tidak sebelum terjun langsung. Iya, maksudnya kita sama dengan Fania gitu ya. Tangan kiri lagi tangan kanan lagi. Ya, sama Fania. Jadi kalau ada film siapa tahu Siap. siapa tahu apa ini? Siapa tahu Yaro. Siapa tahu Yaro. Soal yang penikmat film kan, tapi ada beberapa argumen yang bilang kayak, tapi tidak semua punya uang untuk beli Netflix, tidak semua punya uang yang ke bioskop. Ya, betul. Bagaimana untuk orang-orang yang tidak mampu untuk membeli hal itu atau meng-afford itu, tapi dia mau nonton film juga. Makanya tabung. Makanya tabung lah. Betul. Kau beli kopi tiap malam mampu. Apalagi beli rokok. Sedangkan film kalau misalnya teman-teman lihat di OTT, misalnya sesimpel bioskop online itu kan menayangkan film-film pendek cuma 5.000 Kak. Film telur pun hanya 5.000 kok. Oh, OTT bayar 5.000. Iya. Daripada beli ST. Iya. Cuman ya tabung lah beli film. Mungkin orang merasa masih tabu kayak membeli film. Tapi film itu secandu itu. Oke. Kalau kau dapat genre yang pas buat kau memang kayak bisa sama kayak mengobati novel. Kan memang harus kau beli. Walaupun ada juga novel yang dibajak. Ya, itu maksudnya kenapa harus ada ilegal begitu? Iya, agak miris juga. Agak miris sih. Tapi ya serius, semoga teman-teman yang menonton ini adalah sedikit terpengaruh soal tersadarkan. Ternyata berefek itu kayak ke filmmaker dan aktris-aktrisnya. Iya, betul. Apalagi susah sekali kan buat film. Iya, betul. Nah, dirimu sudah terjun langsung sekarang sudah syuting kan? Alhamdulillah. Dari dulu sudah syuting. Iya, dari. Mengerti tidak bagian-bagian orang-orang teknisnya film? Ya, produksi film. Hanya beberapa saja yang kayak produser, direktor. Banyak omong. Direktor. Sutradara. Nah, itu apa bedanya direktur dengan sutradara? Sebenarnya sama saja, cuma perbedaan dari bahasa. Kalau direktor itu biasanya di bahasa Inggris, nah sedangkan Indonesia pakainya sutradara. Tapi itu direct mendirect, langsung mengarahkan. Direct. Nah, itu director. Cut. Itu director punya kerja itu. Iya. Oh alah. Kalau produser biasa apa dia bilang? Produser itu produser. Apa bedanya? Kalau produser itu biasanya yang menyusun praproduksi dan saat produksi. Jadi kayak produser itu yang biasa ada namanya eksekutif produser. Yaitu untuk yang budgeting. Produser biasanya itu dari jadwal, dari pengaturan misalnya izin-izin segala macam. Nah, pun di produser itu, produserial itu ada lagi bagian-bagiannya kayak misalnya line producer. Nah, line producer itu yang biasa jadi kaki tangannya produser untuk mengurus perizinan, surat. Terus begitulah selama sangat terperinci. Kurang lebih saya mengerti. Kalau sutradara soal teknis perfilmannya. Ketika syuting juga. Dan cerita ketika membuat cerita. Kalau si produser soal lokasi syuting, teknis-teknis yang begitu. Exactly. Of course. Ada juga talent manager. Ya, talent manager atau talent koordinator. Talent koordinator. Ada juga. Banyak sekali ya. Banyak sekali bagian. Banyak. Jadi ada dibagi kayak bagian produserial itu produser, line producer, eksekutif produser. Terus yang penyutradaraan itu dibagi lagi asisten sutradara, terus ada clapper, ada bagian apa lagi ya? Iya, sama sutradara itu sendiri. Dan talent koordinator. Ada talent koordinator. Terus untuk proses pembuatan film pendek dan film panjang itu sama nggak sih, Van ya? Sebenarnya kalau untuk syutingnya treatmentnya ya sama kayak misalnya kamera roll, clapper masuk, and action. Tapi sebenarnya clapper apa ya? Clapper itu yang bakat yang tak scene 25 part menuju kamera roll. Tek. Oke. Gitu. Nanti taruhannya kayak kalau misalnya scene 1, shot 1, take 1. Terus action si sutradaranya. Nah, itu sama kalau film panjang, film pendek ataupun series. Cuma yang membedakan kalau sejauh yang saya tahu. Sebenarnya karena
seni film itu sudah lumayan banyak mendobrak batas-batas yang dulu begitu. Maksudnya kayak tidak sekaku dulu ini, kayak misalnya film dokumenter ya sudah tidak usah ada campuran animasi atau apa. Nah, tapi yang setahu saya treatment untuk penceritaan film pendek itu dan film panjang sedikit berbeda. Karena film panjang itu kan cukup rinci, misalnya kayak dari perkenalan karakter atau ya segala macam itu, dan lebih panjang. Sedangkan film pendek itu menceritakan satu adegan secara garis besar. Jadi lebih singkat satu adegan saya sebenarnya, tapi secara garis besar. Kalau film panjang kan biasanya kayak tokoh ini terus pindah tokoh lagi, pindah latar lagi, pindah point of view biasanya juga gitu-gitu ya. Terus kayak jatuh bangunnya juga beberapa kali biasanya kan. Kalau ini film panjang jatuh bangunnya beberapa kali. Oh, kalau film pendek lebih singkat. Biasanya kalau dari segi penceritaan tidak lebih dari 1 atau 2 hari. Kalau film pendek itu sih. Keren. Akhirnya sudah bisa saya ke tongkrongan mengaku anak-anak film. Tapi lalu di Facebook sering lewat kayak film-film pendek yang anak-anak pakai baju sekolah, baru dia ternyata dibully-bully sama temannya. Jadi pesannya itu secara singkat langsung sampaikan gitu ya. Langsung, ini anunya. Jadi film pendek kayak gitu. Punyanya Kesaradila. Iya, betul. Ada lagi apa? Sebenarnya kayaknya Palu ini lumayan terkenal juga atau lumayan solid juga komunitas perfilmannya. Alhamdulillahnya ya cukup suportif karena kemarin baru dideklarasikan lah sebagai Kota Palu sebagai kota film dan animasi. Wow, keren. Tepuk tangan dulu. Tapi sebenarnya itu berkat siapa? Tidak, maksudnya saya rasa karena pergerakan teman-teman film atau sineas secara independen. Jadi kayak ya sebenarnya si deklarasi itu ya sudah, tapi tidak ada dukungan secara ini. Tapi apa? Mungkin dari sini. Soalnya kita di sini Vanias kita sangat pro pemerintah. Ya. Kita tidak pernah oposisi, kita sangat mendukung. Mungkin pemerintahnya kita baru mau ini. Kan pemerintah biasanya begitu. Sebenarnya pas sudah dituntut masyarakat baru dia bilang sebenarnya sudah kita orang mau kasih itu. Sudah ditaruh. Kita pakai Pandawara kemarin. Dibilang tiba-tiba pemerintahnya ikut bersihkan juga. Baru bilang sebenarnya kita harus sudah planning itu. Kebetulan Pandawara di luar. Hari Sabtu kita mau kasih tahu. Hari Sabtu kita baru. Pandawara hari Jumat. Mungkin siapa tahu mau, mungkin kayak kita sampaikan kepada pemerintah setempat, mungkin bisa didukung teman-teman film. Karena dideklarasikan secara langsung ya, berarti kayak siapa yang deklarasikan itu? Media? Pemerintah kalau nggak salah. Jadi jangan cuma dideklarasikan, tapi didukung. Tapi deklarasi itu bentuk dukungan. Mungkin awal bentuk awal dari dukungan. Aman. Kita pro pemerintah di sini, tidak pernah kita oposisi. Love you Padi. Love you. Apa? Love you dong. Kota Palu maju, bergerak. Ya, kita dukung semua. Bagus. Mungkin setelah ini bakal datang dukungannya. Amin. Tokoh-tokoh film di Palu sebenarnya siapa? Tokoh-tokoh pembuat film. Iya. Mungkin yang tahu apa atau bergerak di film yang film tahu saja. Ya, itu boleh boleh siapa? Ahmad Dhani, Papa Al. Betul. Saya sudah sering sekali dengar Papa Al ini sebenarnya siapa? Papa Al itu sebenarnya bisa dibilang filmmaker senior. Dan sebenarnya saya suka film gara-gara Papa Al juga. Iya, satu film pendeknya yang berjudul Halaman Belakang juga, yang akhirnya jadi production house-nya atau organisasinya itu studionya itu Halaman Belakang Films. Halaman Belakang Film. Iya. Betul. Keren. Ya, Papa Al itu ya dia juga salah satu tokoh di Kota Palu yang cukup senior dan juga yang mewadahi anak-anak muda. Jadi merangkul anak-anak muda yang tertarik di bidang film. Ih, keren. Karena sebenarnya dia mentorku juga ini. Mentor. Papa Al. Saya Sabrina Papa Al. Iya, sama tahu ada job Papa Al. Saya lalu jalan-jalan ke sana. Jalan-jalan ke sana. Cakep. Jalan ke halaman belakang. Cakep. Ada Papa Al. Cakep. Ada rumahnya Papa Al. Cakep. Mana? Sudah. Halaman belakangnya di mana lokasi? Di Tinggede. Tapi seru di sana memang. Seru, nanti saya boleh jalan-jalan ke sana juga. Boleh sekali. Itu terbuka untuk siapa saja sih yang datang. Iya. Teman-teman KKN ku sama di sana pasti. Tidak dong. Coba
jelas tujuanku mau apa ke sana, tanya-tanya tentang film, belajar tentang alat-alat produksinya, itu kan itu. Kalau cuma datang datang apa? Kau bilang tuh teman kakekku cuma datang bakong kurang aja. Parah. Iya, tapi menurutku sebenarnya antusiasnya anak muda ke film itu harusnya tinggi sih. Karena di Indonesia sendiri kan banyak sekali film-film yang recently itu lagi happening sekali dan digemari anak-anak muda kayak Penyalin Cahaya. Of course. Siapa ada lagi tuh yang Yuni. Ya. Itu kayaknya tanda bahwa industri perfilman Indonesia semakin maju ya. Iya, alhamdulillahnya 3 tahun belakangan ini film-film di Indonesia lumayan terdengar lah, terutama di festival internasional kayak misalnya Khozi Rizal, Kamila Andini, Regas itu sutradara-sutradara. Pun Papal itu sendiri. Papal kemarin dapat di Asia Cina ya, festival film jadi penulis naskah terbaik. Masya Allah, Papal. Keren. Ini baru anak skena film. Biasa hari di warung kopi mengaku tahu film, yang ditahu cuma Joko Anwar. Walaupun Joko Anwar terkenal. BTW Joko Anwar baru mau keluarkan film Siksa Kubur. Iya, Siksa Kubur. Azab Kubur, Siksa Kubur. Katanya itu dari film pendek ternyata justru. Di tahun 2012 itu dia upload di YouTube-nya film pendek judulnya Siksa Kubur. Dia realisasikan di sini 2024 jadi film panjang. 2024. Siksa Kubur keren. Itu berarti siapa tahu nanti tiba-tiba jadi film panjang. Amin. Iya kan? Telur. Tapi bisa tidak film panjang jadi film pendek? Kan ini kan film pendek jadi film panjang. Nah, film panjang jadi film pendek bisa enggak? Kalau menurutku sepertinya bisa. Karena tapi enggak tahu ya contoh secara nyata saya belum dapat atau belum tahu mungkin. Cuma kalau menurutku bisa karena saat ini ya batas-batas film itu sudah tidak sekaku dulu. Misalnya ya film itu bisa menyatu itu, semengalir itu dan seberagam itu bentuk penyampaian. Film itu. Kayak film misalnya teman-teman baru nonton The Killer of the Flowers of the Moon itu dari jadi film panjang yang sekarang lagi tayang di bioskop. Itu storytellingnya sangat beragam dari hitam putih, terus ada opera. Opera. Gitu lah. Jadi tidak satu tema visual saja. Jadi ya film bisa sebebas itu saat ini. Jadi menurutku bisa sih dari film panjang jadi film pendek. Iya. Sekreatifnya itu. Film kan, Keramat saja kan cuma kayak dari kamera yang goyang. Baru. Kayaknya ada remake-nya Keramat ya? Atau Keramat 2? Keramat 2 ya sebelum nonton. Sudah nonton Keanu tuh? Iya. Keanu. Keanu. Panik. Salah saya. Betul. Keanu. Dia salah satu pemainnya. Satu pemain. Yang Siksa Kubur Joko Anwar ini juga cast-castnya lumayan keren-keren kayak Reza Radian. Oh iya, saya lihat kemarin di TikTok kalau nggak salah itu foto-fotonya mereka lagi script reading. Script reading itu apa, Van? Script reading itu biasa ketika film sudah jadi dan aktornya sudah ditentukan siapa. Nah, jadi itu mereka kayak briefing istilahnya, menghafal skrip. Agak susah juga itu. Tapi harus dengan intonasi kan berarti? Iyalah. Kayak Sabrina jangan seperti itu, tapi begini saja dia. Gitu mungkin. Ekspresinya bisa tanpa ekspresi tapi intonasinya tapi bisa juga pakai ekspresi. Jadi sebenarnya kayaknya script reading itu di awal-awal praproduksi yang dimana aktor pengenalan dulu istilahnya sama skrip atau cerita gitu. Keren lah. Bagaimana nih aktris sudah tahu? Script reading dulu bagaimana script reading? Iya, kita lalu olah rasa, olah suara. Olah ramlan. Ramlan. Iya, jadi kita kayak apa? Olah ekspresi. Olah espresso. Iya, begitu. Produksi film ini. Baru mungkin ini pertanyaan terakhir yang bakal saya ajukan. Saya tahu kalau dari Sabrina, kalau dari saya ini terakhir soal bagaimana sebenarnya anak muda ini bisa join ke industri perfilman. Iya. Apakah harus
independen dulu atau ada cara untuk ya tiba-tiba ikut casting dan mungkin tiba-tiba diterima atau bagaimana? Saya rasa kemungkinan itu yang seperti Kacan bilang bisa. Nah tapi kalau bukan tapi sih, ya bisa misalnya langsung tiba-tiba ikut casting, berarti ya tujuannya untuk jadi seorang aktor kan, untuk masuk di industri. Ataupun misalnya kalau misalnya kita berbicara di lingkup Kota Palu, untuk industri itu kayaknya masih bukan jauh ya sebenarnya. Karena sebenarnya kan kalau kita lihat industri yang cukup besar yang bahkan jadi penghasilan utama atau pekerjaan utama dari seseorang itu ada di daerah Jakarta kan, Jawa dan segala macam. Nah, ya mulailah independen kayak di Kota Palu. Sebenarnya kalau mau dibilang Kota Palu itu cukup independen lah, termasuk independen, tapi itu bisa bersaing dengan industri. Oh, film-film itu. Oh, keren. Ya, maksudnya independen juga. Kalau misalnya teman-teman mau masuk industri, ya mungkin bisa mulai dari ikut magang atau jadi kru. Iya, jadi gitu. krunya. Kayak atau misalnya ya buat karya biar kau dikenal gitu. Tapi kayaknya kalau di Palu masih kurang ya. Jadi kayak tidak, dimana kita cari supaya tahu kalau ada orang yang buat film di Palu atau ya makanya berarti independen saja dulu karena Palu juga sudah dideklarasikan sebagai anjay. Atau ya sebenarnya bisa masuk komunitas-komunitas ataupun berkenalan. Ada. Jadi sebenarnya kayak salah satu yang mungkin saya kenal di sini ya, di Kota Palu itu ada halaman belakang film di Sigi juga sih. Terus di teman-teman di Sigi juga, terus ya ada Nadoyo Production juga. Oh iya, Nadoyo Production, benar. Seperti itu. Nah, mungkin bisa mulai berkenalan dari situ ataupun ya ikut magang atau betul. Karena sebenarnya tidak susah sih untuk teman-teman sineas di Kota Palu ini untuk bisa dikenal di industri. Kayak baru-baru ini kemarin ada namanya Kak Ufik, mereka menang festival internasional di Oberhausen itu di Jerman. Orang Palu masuk kategori special mention of jury gitu. Tapi saya tidak kaget sih, memang orang Palu hebat sih. Alay. Iya. Tapi iya serius, orang Palu. Iya, betul. Tidak terduga expectation semua. Itu. Tidak terduga expectation. Unexpectation. Unexpected. Expected. Expectation. Supaya lucu. Acting saya. Aktris. Jago acting. Everything. Betul. Sorry, dari saya ini terakhir. Dari saya ini terakhir. Setelah riset ternyata namanya Fania itu ada di IMDb. Wow. IMDb ini kan situs yang lumayan terkenal kan, sangat terkenal. Terkenal sekali, semua film itu ada. Kalau misalnya kita mau cari cast atau mau cari judul film apa tentang film pasti IMDb tuh. Ternyata ada namanya Fania Kanita Damayanti. Betul dirimu kan? Iya betul. Fania Konita. Kanita. Iya, Fania Kanita Damayanti. Terus di situ filmnya itu namanya Space Underline yang di IMDb itu apa itu, Van? Jadi film itu termasuk film omnibus, kerja film yang dikerjakan atau berkolaborasi dengan filmmaker di Bandung. Karena kebetulan saya kan film students atau mahasiswa film di salah satu universitas di Bandung. Kemudian kolaborasi lah buat itu film panjang tapi isinya dari 3 sutradara, makanya dibilang omnibus itu. Ya, omnibus law. Gitu. Apa? Omnibus law. Ya, betul. Itu. Nah, rencana film ini akan ada screening layar alternatif di Kota Palu. Wow. Awal bulan depan. Keren. Berarti ditayangkan di mana? Ya. Apa tadi? Ditayangkan di mana? Nanti ya akan secara offline sih penayangannya Kak, di rencana di SMK 2 sih yang di gedung. Oh iya, multimedianya itu. Multimedia itu. Informasi lebih lanjut atau kayak mau up to date terus didapat di mana? Kayaknya di Instagramku deh. Follow Instagramnya. Langsung lagi. Set. Oke, Instagramnya Fania, jangan lupa. Keren. Keren sekali sih ternyata. Film semenarik itu. Iya, sangat menarik. Gak nyangka banget. Iya, gue gak nyangka banget gitu. Netflix and chill. Sudah bingung dia mau bilang apa. Dia bilang apapun harus diucapkan. Jadi sesi pertama berakhir di sini. Sebelum kita mengakhiri PPT kali ini kita fun dulu. Ada sesi ke? 2. Kita masuk di kuis film.
film. Kita lupa buat nama segmen. Next. Back. Back. Ya, kembali lagi dia. Kembali lagi. Welcome back. Oh, welcome back. Ya, kembali lagi di segmen kedua. Kuis film. Ya, kuis film. Jadi saya akan memandu kuis film kali ini. Saya akan membacakan pertanyaan. Nanti Fania atau Sabrina bisa rebutan. Jadi angkat tangan saja. Oke. Oke, angkat tangan karena kita belum punya bel. Oke. Ya, angkat tangan. Siapa yang mau menjawab? Jadi cepat-cepatan ini. Ya. 1 kali jawab dapat poin 10. Oke. Total pertanyaannya ada 3 gol dikasih tahu. Iya, langsung boleh. Langsung saja. Gas. Oke? Gas. Iya, harus sport ya. Saya Oke? kompetitif. Coba tes dulu. Kalau di kuis biasa tes bel toh. Oh, tes bel. Tes tangan. Tes tangan. Ya, coba. Ya, bisa. Oke. Nah, itu jelas. Nah, ini Ya. film Inception yang dirilis pada 2010 disutradarai oleh Christopher Nolan. Betul. hampir tadi Iya, juga. Christopher kan? Christopher Nolan. Christopher Nolan. Oke. I see. Oke, boleh. Ini Kuis kedua. film Parasite yang memenangkan Academy Award untuk kategori Best Picture Ya. pada tahun 2020 berasal dari negara Korea. Korea Selatan. salah Korea Selatan. Benar. Korea ada banyak bro. Korea Utara bisa jadi dia Korea Selatan. Lebih pilihannya 20. Tidak ada. Itu ya, saya nonton itu bagus sekali juga. Oke. Ini. Oh, ini hampir spoiler. Film Titanic Ya. dirilis pada tahun 1997, disutradarai oleh ini padahal film Titanic terkenal Astaga. sekali. Iya. Saya baru tahu Saya juga ternyata lupa. ini sutradaranya. Saya lupa. Ya, kalau begitu kita masuk ke pilihan ganda. Ya, bilang ganda, boleh bilang ganda. James Cameron, B. Steven Spielberg. Saya. James Cameron. Langsung bilang Oh, saja. langsung bilang. Oh, saja. bisa bilang saya. Iya, bilang saja. Kau 30. Aku. Lanjut. Oke. Next. Nah, kita 5 pertanyaan. Sudah berapa tadi poinmu? So 3. Aduh lah 1, 2,5 lah, 1,5. Tenang. Ada babak apa ya? Babak perseorangan. Babak keroyokan. Babak belur. Babak perseorangan. Nanti ada pertanyaan Sabrina sendiri. Tenang. Dan pertanyaan Fania sendiri. Di dua pertanyaan. Yang keempat. Ya. Sabar. Ini, siapakah aktris yang memerankan tokoh Hermione Granger di film Harry Potter? Nama aktrisnya yang memerankan Hermione Granger. Sabrina Lorenza. Salah, betul. Minus 20. Baru minus lagi. Masih bisa. Siapa? Emma Watson bukan? Emma Watson, betul. Temen saya itu, temen saya. Sabrina Lorenzi. Temen saya. Ya. Terakhir. Aduh, kurang Sabar, kita lihat. Oh, ini. Film Forrest Gump Saya tahu. berdasarkan pada novel karya. Saya tahu ceritanya. Cuma tahu ceritanya. Run. Ini ganti pertanyaan. Siapa aktor yang memerankan tokoh Forrest Gump dalam film dengan judul yang sama? Bahasa Inggris banyak. Forrest Gump. Nama aktornya? Nama aktornya. Saya kasih clue-nya. Tapi langsung cepat ya. Iya. Nama pertamanya dari kan aktornya 2 kata namanya. Thomas. Tom siapa? Bukan. Tom Holland. Salah. Itu Spider-Man. Minus 50. Oke, tidak ada yang bisa jawab ini. Tom Hanks. Oh ya Tom Hanks. Itu. Jadi skor sementara Fania 40. Sabrina minus 20. Sudah babak terakhir. Babak terakhir supaya walaupun Sabrina jawab ini juga Iya. ada yang perseorangan begitu perseorangan. Oke. Jadi Fania, Sabrina dulu. Siapa tokoh yang memerankan
B.J. Habibie di Habibie dan Ainun. Reza Rahardian. Betul. Gampang. Oke. Nah ini, kau makan ini. Siapakah sutradara film terkenal dari Spanyol yang dikenal dengan karyanya Pan's Labyrinth? Kau rasa itu bahkan saya tidak tahu juga. Spanyol. Iya. Ada. Iya, kalau dikasih pilihan Gana nanti beruntung kau tebak-tebak saja. Tidak, percaya saya. Oke, Alfonso Cuarón. Ya. B. Guillermo del Toro. C. Yang Lex. Belum, sabar sebentar. Bisa dilempar. Oke. Kalau saya salah berarti iya. Ada C, ada 3. Bisa jadi. Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, C. Yang Lex. Masih 3. Kalau salah satu masih ada, bingung di antara 2. Siapa tadi, B? Bentoro. Betul. Guillermo del Toro. Tahu kemarin dapat Oscar untuk di film Pinocchio itu yang dia remake lagi di Netflix, bisa nonton di Netflix. Oh iya Pinocchio. Mahasiswa perfilman. Oke, sudah berarti Sabrina 20, Fania 40. Fania, siapa tahu 2 pertanyaannya Fania dia bisa jawab, kok bisa ambil. Saya jawab. Ya, bisa ambil tapi Fania dulu. Nah, di Marvel Cinematic Universe ada tokoh Black Widow. Yes, I see. Aktris yang memerankan tokoh tersebut namanya. Saya bukan fans Avengers. Aku udah tahu. Biasanya MCU itu jarang dinonton sama anak-anak dulu. Rambut orange kan ya? Merah. Black Widow. Iya, merah. Ganti-ganti warna rambut dia kayak ada kayak anak. Satu merah, satu kuning. Pas. Angelina. Harus adil dong. Tadi dirimu dikasih pilihan ganda juga. Iya, jadi pilihan ganda dulu dia. A. Scarlett Johansson, B. Margot Robbie, C. Dian Sastro. Scarlett Johansson, betul. Ya, pupus harapan Salina sudah bisa. Tidak perlu kita ke pertanyaan kedua karena sudah 50 poinnya. Jadi yang memenangkan kuis kali ini adalah Fania. Hadiahnya setelah pesan-pesan berikut ini. Nanti hadiahnya. Hadiahnya 20 juta dipotong pajak 20 juta. Tidak. Astagfirullahaladzim. Sorry. Cut. Seru sekali sih. Itu saja sebenarnya sesi PPT kali ini. Iya, sebenarnya masih banyak mau dibahas dengan Fania. Sebenarnya, tapi kita dibatasi gitu. duration. Iya. Stop it. Time is up. Sering sekali dia masa-masa Inggris yang pendek-pendek begitu. Ya oke. Time is up. Jadi itu saja di episode 2 PPT kali ini. Kita mengucapkan terima kasih dulu sama Fania. Tepuk tangan. Banyak perfilman di Kota Palu semakin maju. Fania juga semakin melejit. Long last karirnya dan kesuksesannya. Itu dia di PPT kali ini dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.